Selamat siang, mahasiswa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Majung. Perkenalkan, nama saya Onu Sukaton, biasanya dipanggil Pak O begitu ya. Um, Hari ini saya akan melakukan pelatihan tentang bagaimana caranya menggunakan Mendeley untuk membantu kehidupan akademik para mahasiswa sekalian di Universitas Majung. Oke. Ya. Jadi hal pertama yang harus kalian lakukan adalah membuat account dan mendownload Mendeley itu sendiri. Nanti tampilannya seperti yang ada di layar kalian. Jadi kalian bikin akun dulu, kemudian download. Ya, jadi kalau sudah download, kalau bisa pakai akun email dari universitas saja, supaya nanti semuanya terintegrasi. Jangan lupa passwordnya juga. Kemudian kalian install. Untuk install ini akan berbeda tergantung dari komputer yang Anda punya. Jadi nanti tinggal ikuti saja langkah-langkah dari Mendeley. Cukup mudah ya sebenarnya. Saya rasa tidak akan ada masalah untuk bagian instalasi. Kemudian yang ketiga, ini mungkin yang agak repot. Jadi yang pertama adalah Anda harus mengintegrasikan dulu Mendeley Anda dengan Microsoft Word. Nah, nanti kalau sudah terintegrasi, kalau Anda klik bagian reference di Microsoft Word Anda, ya, itu nanti ada icon Mendeley harusnya. Nah, bagaimana caranya supaya ini tidak terjadi masalah? Sebenarnya ada yang paling mudah itu menggunakan Microsoft Office 365 ya. Itu yang dari universitas. Jadi, bagaimana caranya? Sebentar saya akan tunjukkan. Oke. Jadi Anda buka dulu email universitas Anda. Ya. Setelah email universitas dibuka, Anda masuk ke tombol ini. Nanti ada semua aplikasi. Ya. Bisa ke Microsoft Word. Karena saya sudah download, jadi nggak ada di saya. Tapi Anda bisa download Microsoft Office dari sini. Nanti ada pilihannya. Ini karena saya sudah download, jadi aplikasi Office 365-nya nggak ada. Maksudnya nggak ada pilihan downloadnya. Tapi kalian bisa pasti download aplikasi Microsoft 365. Kenapa? Karena gratis. Dan menurut saya harusnya sih dipakai. Nanti di sini harusnya ada nih. Bagaimana cara mendownload. Kalau misalnya masih nggak bisa juga, nanti bisa meminta bantuan sama UPTSI ya. Jadi dengan Bapak Budi. Nah, intinya adalah kalian download dulu Microsoft 365. Kalau misalnya kalian sudah punya yang bajakan C, itu juga nggak apa-apa. Tapi yang jelas lebih baik pakai yang genuine aja, yang asli ya. Karena gratis dari kampus. Kalian nggak perlu membajak. Dan kami juga tidak menyarankan Anda untuk membajak software. Oke. Kembali lagi ke PowerPoint saya. Nah, setelah keluar tab-nya di Mendeley, itu
kalian bisa masuk ke step selanjutnya ya. Step selanjutnya adalah mengimport citasi Anda secara manual. Nah, ini akan saya kasih lihat dulu caranya gimana. Baik. Jadi, untuk mengimport citasi secara manual, yang jelas Anda buka dulu Mendeley-nya. Di sini yang mau saya contohkan adalah bagaimana mengimport citasi dengan menggunakan citasi yang dari website gitu, jangan dari jurnal dulu. Tapi sebenarnya dari jurnal juga bisa. Itu Anda, ini akan interface-nya akan berbeda dengan Windows, nggak terlalu banyak perbedaannya, tapi cukup berbeda gitu. Jadi yang penting kalian cari ini, add entry manually, diklik aja. Nah, nanti untuk tipe di sini ada beberapa pilihan, bisa book section, case. Sepertinya kita akan sering pakai journal article, book, sama web page ya. Atau kalau misalnya mau dari newspaper juga boleh. Ya, di sini bisa newspaper article. Tapi kayaknya yang paling banyak nanti kalian pakai itu journal article, web page, sama book ya. Nah, pilih aja salah satu. Sekarang kita pilih web page dulu. Yang pertama harus dimasukkan ya pasti title-nya. Saya sudah milih satu artikel yang menurut saya bisa dipakai. Sebentar ya. Ini dia. Jadi, artikel ini, kita lihat dulu judulnya apa. Tinggal di copy aja. Terus dimasukkan ke Mendeley. Nah, authors-nya pasti ada di situ ya, James Clayton, kita bisa lihat. James Clayton. Oh, sorry. Last name, first name. So, Clayton. Nggak apa-apa sih sebenarnya pakai James Clayton. Nanti sama dia bisa dibetulkan sendiri. Oke. Terus tahunnya, ini tahun 2020. Berapa halaman? Karena di sini nggak ada berapa halaman, berarti nggak usah ditulis. Kalau ada, jadi intinya semakin banyak informasi yang Anda masukkan ke sini, semakin bagus. Oke. Terus date access. Tekanlah, sekarang tanggal berapa ya? 4. 4. February 2020. Nah, URL-nya bisa langsung dari sini aja. Ini yang paling penting ya, jadi URL harus masuk. DOI karena nggak ada. Files nggak perlu kayaknya. Oke, ini udah cukup. Jadi kalian nanti tinggal save. Nah, jadi di sini akan keluar. Ya, Clayton James. Terus di situ ada title-nya, year-nya. Publikasinya sebenarnya bisa pakai BBC sih. Sebentar ya. Ini bisa kita edit by the way. Tinggal klik kanan aja. Update details. Atau langsung di sini aja juga bisa di kanan ya. Jadi kalau kita lihat di sini dia dari BBC News ya. Masukin aja BBC News. Oke. Nanti sama dia akan secara otomatis di update. Dah, itu adalah step yang import citation manually ya. Kemudian kita masuk ke import citation using Google Scholar. Nah,
Import citation using Google Scholar. Kalau untuk Google Scholar ini yang biasanya saya gunakan, jadi cukup mudah sebenarnya. Caranya, pertama kita ke browser dulu, ya. Terus masuk ke Google Scholar. Nah, scholar.google.com. Nanti interface-nya akan seperti ini. Kemudian Anda tinggal masukkan entah itu nama pengarangnya, atau nama bukunya, atau nama jurnalnya, judulnya ya, judul jurnalnya. Nanti kita akan bisa lihat. Di sini saya contohkan, saya pakai nama saya aja. Agak narsis sih, tapi ya udah lah ya. Oke, there you go. Ada profil saya, ada 2 jurnal saya yang memang sudah publis. Nah, gimana caranya? Tinggal di klik ini. Jadi ini namanya quote atau cite. Diklik aja, nanti keluar seperti ini. Nah, yang kita download itu adalah Refman. Nanti kalau Refman-nya udah di-download, dia akan keluar Scholar. Kalau misalnya kalian multiple download, pasti ada nanti dalam kurung 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi yang jelas, kalian masuk ke tempat download-nya, folder download. Nah, ini ya. Kemudian, tinggal, kalau di Mac tinggal drag and drop. Gitu. Atau Anda bisa pakai add files. Jadi pergi ke download-nya, nanti cari scholar.ris. Mana tuh? Scholar. Oh, ini dia. Tinggal di open aja. Oke. Dan nggak usah takut akan banyak tumpuk-tumpuk gitu ya. Kalau misalnya Anda sudah memasukkan satu citasi, kemudian secara tidak sengaja masukkan citasi lagi, nanti di Mendeley dia tidak akan terdeteksi 2 kali. Jadi hanya terdeteksi sekali saja. Oke. Nah, jadi itu. Pakai Google Scholar. Gampang ya. Jadi open Google Scholar, search keyword, klik quote mark, klik Refman, drag and drop. Oke. Mudah. Yang tidak mudah adalah melakukan citasi, karena biasanya udah copy paste aja gitu, terus lupa masukkan reference. Jadi ini penting. Saya akan melihatkan atau menunjukkan bagaimana caranya. Pertama, Anda buka Word gitu ya. Nah, ini yang tadi saya kasih lihat. Kalau misalnya di Word, home-nya kan kelihatannya seperti ini. Nanti, kalau Anda klik reference, harusnya keluar hal-hal itu. Ya. Jadi yang paling penting adalah ada logo Mendeley di sana. Kalau ini belum keluar, berarti Mendeley Anda belum bisa dipakai. Nah, caranya gimana? Biasanya, kalau ini nggak keluar, biasanya karena Word-nya itu tidak mensupport Mendeley. Kurang baru gitu ya. Atau bajakan. Biasanya kalau bajakan juga dia ke-detect. Makanya tadi saya bilang, Anda harus download dulu yang dikasih dari kampus. Karena itu memang genuine. Dan gratis ya, Anda bayar untuk itu. Jadi, nggak usah takut. Kemudian, setelah itu, nah, cara citasi itu kan beda-beda ya. Ini yang saya kasih lihat adalah cara citasi untuk direct quote. Jadi yang langsung ngambil dari source-nya. Ini saya ambil dari publikasi saya. Jadi harus dikasih quotation mark, karena dia adalah direct quote. Kalau dia paraphrase, nggak perlu. Jadi hanya untuk direct quote, kalian pakai quotation mark. Nah, kemudian tinggal diposisikan ya, mau ditaruh di mana. Insert, dicari author-nya. Nah, ini ya. Oke. Tinggal klik OK.
Dia udah keluar di situ. Oke. Ini bisa diganti-ganti stylenya, tapi karena di FBS kita akan pakai APA terus, jadi kalian tinggal set aja di American Psychological Association 6th edition ya, jadi nggak perlu ganti-ganti yang lain. Pakai APA kok kita mulai dari sekarang. Udah. Nah, bagaimana cara quote yang nama penulisnya ada di luar gitu? Kadang kan kalian pakai itu juga. Misalnya gini, Sukhathon argued math-based logic is more compatible with most programming. Oke. Nah, ini juga kan bukan dari kalian. Jadi, ini harus di-quote. Nah, cara quote-nya dia ditaruhnya setelah nama penulisnya. Caranya gimana? Kita tetap edit insert citation, cari namanya, tapi nanti sebelum Anda klik OK, itu klik ini dulu, ya, klik publikasinya, terus pakai suppress author. Tinggal diklik OK, kemudian nanti dia akan keluar di situ ya. Ini spasinya nambah 1. Nah, biasanya kalau direct quotation itu juga bisa, harus pakai page number. Jadi ini harus diedit nih. Ya udah, kita tinggal highlight di sini, kemudian insert edit citation. Nah, biasanya ini bisa ditambahin sih. Taruh aja di sini. Page-nya berapa? Misalnya page 6 gitu ya. Nah, dia secara otomatis akan nambahin di belakang. Dan karena formatnya format APA, jadi modelnya kayak gitu dia. Ya, ini yang namanya in-text citation, dan ini yang akan Anda gunakan untuk semua tugas yang akan dikerjakan dan dikumpulkan di Fakultas Bahasa dan Seni ya. Jadi harus ada in-text citation kalau misalnya Anda ngambil dari luar. Bahkan kalau Anda parafrase pun Anda nggak bisa mengklaim bahwa itu adalah buah pemikiran Anda. Begitu ya. Jadi gimana caranya Pak untuk menghindari plagiarisme? Ya cek aja dulu di internet. Udah ada atau belum, kan kalian bisa Google ya. Saya yakin Google gampang sekali. Kemudian kalau untuk yang tadi, Tesla ini, kita masukin aja. James Clayton ini. Tuh, dia akan keluar Clayton 2020. Oke. Nah, ini belum selesai sampai di sini. Jadi nanti kalian harus bikin reference page. Nanti kalau udah selesai bikin essay-nya semuanya, kemudian di akhir kalian harus bikin reference page. Gunanya buat apa? Ya untuk fully citasi itu, semacam bibliografi ya. Biasanya sih tulisannya reference saja. Nah, setelah ini, yang harus kalian lakukan hanya menekan satu tombol, yaitu insert bibliography. Udah, selesai. Nanti kalian nggak usah bingung karena ini akan disesuaikan sama style yang kalian sudah setting di awal. Tapi yang harus kalian lakukan adalah, biasanya saya nggak suka nih kayak gini, ini rata kiri. Jadi saya biasanya kayak gini. Rata semuanya ya. Oke. Yang ini nggak apa-apa, nggak di display diambil dari mana. Tapi kalau mau di display juga bisa. Itu nanti gantinya di Mendeley ya. Tapi sejauh ini cukup itu aja sih. Mungkin yang di sini nggak terlalu bagus yang Clayton itu ya, karena saya masukin datanya nggak terlalu bagus. Maksudnya kurang gitu. Tambahin aja. Loh, kok URL-nya hilang? Bentar. Sorry.
URL-nya hilang. Nah, harusnya udah keluar. Oke, kita cek lagi. URL-nya masih ada, aman. Ini bisa tinggal di-update. Ya, jadi misalnya ada yang kekurangan gitu, kita masuk lagi ke references, tinggal pencet refresh. Jebret. Udah, jebret. Norak ya. Jadi dia keluar langsung kan, retrieve October 4th, 2020 from BBC News website. Terus HTTP ada dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini baru yang benar nih. Jadi kayak gitu ya. Udah kalian sebenarnya sih nggak harus di double check karena biasanya Mendeley tidak membuat kesalahan, tapi apa salahnya kita proofreading ya. Kita lihat lagi. C dulu baru S, ya itu udah benar, nanti sama dia memang disesuaikan alphabetical gitu ya. Jadi nggak usah bingung kalian. Kalau ini udah selesai, nanti tinggal di save dan dikumpulkan ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah satu, in-text citation yang ada di dalam teksnya itu harus ada. Kemudian bibliografi itu juga harus ada. Jadi kalau ada di in-text citation ada tapi di bibliografi nggak ada, itu juga nggak benar. Di bibliografi ada tapi di in-text citation-nya nggak ada, itu juga nggak benar ya. Jadi dua-duanya harus ada. Oke, kayaknya itu aja. Saya harap bisa membantu kalian ya. Karena ini di-record, jadi kalian nggak bisa tanya langsung sama saya, tapi kalian silahkan nanti tanya sama siapapun nanti yang jadi host-nya ya. Karena saya yakin host-nya juga bisa. Atau kalian bisa chat saya aja lewat Microsoft Teams atau kirim saya email kalau kalian masih punya pertanyaan seputar penggunaan Mendeley. Saya sangat berterima kasih sama mahasiswa-mahasiswa yang sudah menggunakan Mendeley untuk skripsi dan segala macam, karena ngelihatnya jadi lebih enak dan lebih gampang juga nilainya. Dan biasanya saya kasih nilai ekstra untuk anak-anak yang menggunakan Mendeley. Kenapa? Karena mereka juga sudah membuat effort gitu ya, berusaha untuk pakai Mendeley. Dan saya sangat menghargai usaha itu. Oke, dari saya segitu saja. Saya harap kalian bisa memaksimalkan penggunaan Mendeley untuk report kalian, essay. Kalau misalnya essaynya memang mengandung bahan-bahan yang bukan dari buah pemikiran kalian sendiri ya, alangkah baiknya harus disitasi. Karena kalau misalnya nggak sitasi dan dosennya lagi rajin gitu ya ngecekin dan kalian ketahuan, ya akan dikasih nilai 0 karena itu adalah salah satu peraturan di FDS. Jadi masih mending kalau dikasih 0, kalau nggak kalau dikeluarin gimana sih? Jadi tolong jangan melakukan plagiarisme. Hormati orang lain yang sudah menulis dan Anda tinggal ngambil idenya dia aja. Oke, dari saya cukup segitu saja. Terima kasih sudah mau mendengarkan saya mengoceh tentang Mendeley. Saya harap kalian bisa menggunakannya dan berguna juga untuk kalian. Tidak hanya mahasiswa di tingkat akhir, tapi juga mahasiswa yang awal. Oke, bye. See ya.